Yo, di tab-tab layarnya teman-teman. Ya ini kasih aja ya, soalnya satu ya badannya kurang begitu stabil. Lebih baik bisa web ya. BTC dominan gimana? BTC dominan koreksi ya, bagus ya, sesuai dengan harapan. BTC dominan oke. Ini BTC dominan ini BTC dominan tumbang. Suaranya kecil. Oh ya, oke, gini sudah. Tes. Oh ini nih suara. Sudah belum? Sudah belum teman-teman? Tes. Kecil enggak? Enggak ya? Aman om ya, oke aman ya. Sudah. Jadi BTC dominan koreksi seperti yang kita harapkan. Tambah dikit. Lagi es mentok kok. Ini sudah mentok. Ini mentok. Suaranya mentok ini. Sudah full 100% ini. Masa masih kurang? Sudah mentok kan? Ya. Ya. Lumayan ya ini kalau dia BTC dominannya target kemana? Targetnya BTC dominan moga-moga sampai ke 44,84. Ini targetnya kesini dulu aja BTC dominan ya. BTC dominan ini kalau BTC dominan ini bisa terkoreksi di 4488 untuk seminggu ini, wah mantap sekali. Altcoin akan serentak berarti. ETH ya, ini BTC dulu ya, habis ini baru ETH ya. Jadi kalau seperti yang kita bahas kemarin, BTC mau kemana? Ini kan kemarin merah kan, akhirnya hijau dipertahankan kemana? Dia nunggu MA7 nya nempel sekali lagi, hajar lagi, gitu aja. Kalau lihat di momentumnya, karena di sini sudah ada dia sudah nyentuh sekali. Ini bagus sekali ya. Ini momentum ini momentum dimana dia bernapas dolnya. Nah, ketika momentum ini terbentuk, berarti targetnya bukan lagi 32 betulnya. Kalau kemarin kita targetin 32 di sini ya. Ketika dia nyentuh di sini sekali, targetnya itu bergeser. Harusnya mungkin kalau saya melihat marketnya bisa jadi 34.300 atau 36.400. Mungkin ini akan yang jadi untuk koreksinya di sini ringnya. Jadi nanti untuk TPM-nya saya akan di sini. Ini TPM 1. TPM 1-nya di sini. 34.300 sampai 36.600. Ya. Tapi teman-teman, om saya mau TPM boleh. Kalau take profit margin itu terserah teman-teman. Karena yang di sini saya itu sudah di sini. Jadi mau saya take profit margin di sini itu tidak masalah. Saya itu sudah margin di sini. Marginnya ini sudah tak beliin lagi di sini. Jadi kondisinya sudah seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah margin lagi di sini, margin lagi di sini. Jadi buat saya ini tinggal margin aja yang gulung. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi mau turun, mau koreksi, mau naik sebenarnya sudah tidak terlalu bingung. Secara psikis saya sudah menang di semua arena. Saya menang ini yang namanya money management. Ketika sudah dari money management itu, ketika kamu dapat harga di bawah ini, money management akan jauh lebih enak. Di sini take profit, di sini pembelian kembali, take profit lagi. Tinggal gulungin aja. Gitu. Ini modalnya sudah saya tarik sudah. Jadi saya cuma nanti take profit margin yang pertama untuk dekat-dekat ini ada di sini. Terus take profit margin kedua areanya adalah 45.000 sampai 48.000. Oh enggak, 42.700 sama 48.000.
Nah, di sini nanti ring 48.000 ini kemungkinan saya akan lepasin 80% dari portofolio. Ini. Ini di sini saya akan lepas 80% portofolio. Shiba yang belum naik ya, sabar dulu Shiba, enggak apa-apa. Shiba santai aja ya. Ini kalau lihat di marketnya harusnya besok BTC ngepam. Kalau lihat di marketnya ya. Harusnya tidak tahu antara hari ini atau besok ya, harusnya gerak ini BTC karena ini kan dari kemarin kan sudah yang gerak ETH ada ya. Nanti BTC kalau SRP itu nunggu ada enggak barusan no ya yeah. Jadi ada kan nunggu SRP. Ini kalau teman-teman perhatikan ada itu nunggu SRP. Jadi gini teman-teman. Om, kenapa toh Om? Koinmu ini monoton. Cuman di situ-situ aja. Nah, jelasin ya teman-teman. Ini sudut pandang saya dan ini saya pakai dalam 2,5 tahun. Brokernya apa? Bisa Binance, bisa toko kripto, bisa Indodax. Tapi kalau yang legal di Indonesia itu adalah toko kripto dan Indodax. Kalau saat ini kita pakainya Binance gitu ya. Makasih Bunda. Jadi kenapa saya kok koinnya di situ-situ aja, 7 yang terbaik itu. Makasih Bunda. Jadi yuk di follow buat Bunda Ira ini yang dari Hong Kong. Jadi kenapa kok saya memutuskan untuk ada ETH, BNB, SRP, BTC, satu itu, terus apa Sandbox gitu ya, Shiba gitu. Satu, ketika kita koinnya cuman itu aja dan cari yang fundamentalnya bagus, itu biasanya kan di 5 itu ETH, BTC, BNB, ada SRP, Matic. Tapi Matic itu lebih cenderung ke swing trading kalau Matic ya. Terus biar seger ya, makasih Bunda. Karena dengan kita fokus di beberapa koin seperti itu, kita lama-lama nanti ngerti karakternya. Yang paling penting itu adalah karakter dari pergerakan marketnya. Kenapa? Kalau ini contoh, teman-teman masih sering dengar saya sering ngomong ini, nanti ada dan SRP itu tuh akan susul-susulan. Nah itu namanya karakteristiknya. Nanti kamu akan ngerti perjalanannya, mereka tuh akan ngerti. Amati di titik itu aja. Nanti teman-teman akan punya sudut pandang sendiri dan itu sangat penting buat trading. Makasih Bang Alvin. Wah ketupatnya ya. Thank you Bang Calvin. Jadi ketika kita mengenal dari trade setiap koin yang kita beli, karakteristik dia naiknya seperti apa. Thank you Bunda. Apa ketika kita ngerti karakteristiknya, itu jauh lebih simpel untuk kita tuh bisa ngerti riwayat dia itu kapan momentum itu terjadi. Jadi itu thank you Rempah Huta. Jadi seperti itu cara saya melihat market. Makasih ya Bang Ar. Itu ada saat ini yang naik ada ya. Makasih Bang Ar, makasih. Yuk di follow untuk yang itu ya, MVP 45 MVP di room ini. Ayo di follow teman-teman. Wah seger sekali ini ya, terlihat sekali ini. Kalau teman-teman sering dengar ada itu akan nyusul ke SRP. Nah ini sekarang momentumnya semua tidak bergerak, ada bergerak karena apa? Ketinggalan terlalu jauh. Dia ini saudara kembarnya SRP. Jadi ketika ketinggalan dia tidak bisa ketinggalan. Ada hot ya gitu ya. Jadi tidak bisa ketinggalan. Si SRP akan menunggu juga. Nanti begitu berdekatan, nanti antara ngepam barengan, seingatku dulu ya,
setelah berdekatan ngepam duluan atau enggak nanti saling salip-salipan. Jadi kalau masih ingat ketika dulu di sini, ini kejar-kejaran di SRP dan ada itu momentumnya. Enggak ya, spot only kita spot only, tapi apa kita malah spotnya pakai ETF gitu ya, jadi bukan futur tapi ETF. Om Cardano koreksi dulu enggak? Kalau saya soalnya ini kan long term, jadi buat saya secara pribadi itu targetnya tetap di 0,52 di sini. Dan dia retest di sini. Karena yang di sini ini kan bukan resist kuat. Resist kuatnya lebih cenderung di 0,52. Jadi ini saya garisi semua ya sampean. Jadi gini. Ini resist terkuatnya kemarin sudah ditembus di 44. Resist kuat berikutnya ada di 52. Resist kuat berikutnya di 62. 58, 59. Di 59. Resist berikutnya ada di 6270. Gitu caranya adalah digarisi 67 ya, sekitar itu ya. Digarisin aja. Kalau pengen garisi di komputer pakainya yang ini aja bisa. Gitu ya, yang long position. Ini bisa buat tata. Nah, itu Bang Calvin bisa menjadi masukan di sana. Ya. Jadi ini resist kuatnya itu ada di 52, ada 59, ada di 7767 gitu ya. Makasih Bunda. Waduh, dikasih hujan dolar lagi Bunda. Makasih ya Bunda. Gitu. Jadi untuk ada masih panjang. Nanti targetnya sampai Mei berapa? Kemungkinan target sampai Mei mungkin ya. Kalau saya lihat itu potensinya antara 0,75 sampai 0,93 di sini nih. Kalau kita tarik di ini ya. Thank you Bang Ar. Jadi ini adalah bisa jadi ini adalah setengah dari support dan ini adalah setengah dari resisten atau ATH-nya. Nah, apa setengah dari ATH-nya bisa juga di sini. Kalau di sini berarti kan supportnya yang kita ambil kan supportnya. Berarti di sini $1. Jadi kalau FOMO betul-betul terbentuk FOMO sekali, ada potensi di $1 ada. Sama, ada Cardano sama SRP hampir mirip. Targetnya untuk Mei adalah 0,73. FOMO-nya adalah $1. Dan nambah seger ya, mantap. Bunda Ira dapat orderan undangan Pak Edi. Nah ini Pak Edi belum ada ini Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi apa pulang desa ya ini? Saya agak bindeng ya teman-teman, sebenarnya ada clue-cluenya, tapi tidak apa-apa biar itu. Om Mei bukan gini Mei akhir itu saya jual, Mei akhir ya Rojo ya, nanti ambil donya tuh Juni awal. Thank you Maria Regina, makasih ya. Gitu ya. Jadi saya nanti Mei akhir itu mungkin TP 80%. Nanti lihat aja perkembangannya. Soal kan kayak contoh ini, momentum itu bisa berbeda. Contoh ini, momentum bisa berbeda itu contoh yang terdekat ini ya. Ini kan kita bahas kemarin 32, 31, 32. Tapi secara pergerakan akarnya terjadi perubahan. Makanya kenapa TPM-nya berubah ke atas. Itu karena seharusnya kemarin kan dugaan kita dia akan ngepam langsung. Tapi ternyata kan tidak, dia retest dulu lagi di MA25. Otomatis dengan dia ngepost di sini, ini lonjakan ke atasnya jauh lebih tinggi. Mau tidak mau akan terjadi seperti itu. Mungkin bisa jadi ini loh, antara ini ini. Bisa sepanjang itu lagi.
Kalau kita ukur gini ya, ini tapi saya tidak begitu tahu tentang ilmu ini, cara ngukurnya mungkin bisa teman-teman pergunakan seperti ini. Ini ya, umpamanya teman-teman mau ukur gitu ya, kapan dong ya, ngukur paling cepat ya saya gini aja. Ini karena saya cuman manual, ya saya anggap gitu aja. Ini ya target aja lebih tinggi. Kalau di sini ya, dia resistnya dan di sini. Ya, berarti kan ketemu ini ringnya, ya kan? Berarti ringnya areanya kemana? Areanya sekitar kurang lebih di 36 ribuan. Taruh aja ekspektasinya jangan terlalu tinggi seperti ini ya. Itu teman-teman caranya. Jadi ukur-ukur sendiri aja kurang lebih. Thank you Bro Yuyu, makasih ya. Semoga margin take profit selalu. Ya teman-teman yang itu yang ada di MPV itu ya, di atas itu kanan ada gambarnya orang itu 6 orang MPV di atas itu, yuk di follow-follow. Shiba Om, ya oke Shiba apa SRPC. Thank you Bro Yoyo, makasih ya. SRP dulu ya, Hadi ya. Ini penggemarnya oh Shiba ya, oke. Banyak penggemarnya Shiba ternyata. Oke, yuk. Ya, Shiba dulu berarti. Ya, habis ini bentar. Di Shiba SRPC ya, BET ya. Kita urai dulu yang the best dulu, yang bagus-bagus dulu, nanti baru lebih ke meme coin gitu ya. Untuk Shiba, lah ini yang belum beli ambil, tidak apa-apa, tidak usah takut. Jadi gini, ketika bullish memegang kontrol, ini dasar ya teman-teman. Ketika bullish memegang kontrol, kamu punya kesempatan untuk membeli di bawah golden ratio, jangan takut malah. Thank you Maria. Jadi disinilah momentum kita beli. Jadi kalau di sini toyib pembelian pertama, kalau sudah ke sini dia mau mantul di sini, ini adalah momentum untuk beli. Ini semua koin secara analisa dasarnya itu ini. Jadi cara saya beli ini dua momentum ini. Sangkutmu kecil-kecil. Yang penting satu yang perlu diperhatikan adalah MA. SRP udah nggak usah dibahas Om, udah betul. Oh gitu ya. Jadi gitu ya. Ini gini. Jadi apa? Ketika dia sudah belok di sini, ini berarti sudah sinyal. Sinyal untuk apa? Bullish memegang kontrol. Kalau dia sudah mau ngepam sejauh ini. Jadi ini belokan di MA25, MA99 ini peranannya sangat penting. Jadi kalau kita melihat marketnya akan terlihat, oh dia mau kemana. Dia baru proses ini kayak gini nih, proses. Nanti sampai nunggu gunung. Nah kapan gunung itu terbentuk? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau kita melihat dari riwayatnya, kita ambil yang ada riwayat 2019, 1 tahun sebelum halving itu ETH sama ada. Dia akan momentumnya kurang lebih loh ya. Ini antara di sini. Ini berarti yang di setengah. Jadi cara ngambilnya gini. Setengah dari ATH. Ini ATH Altemhe ya, harga tertinggi yang pernah diraih. Ini setengahnya dari ATH. Di supportnya kamu kunci di situ. Atau bisa jadi juga di sini kan juga setengah ATH juga bisa dikunci di sini. Gini. Caranya ngunci seperti itu. Jadi 0,17 sampai 0,28 itu untuk Shiba untuk ke depan itu akan terkunci di situ. Jadi momentum Shiba sampai Mei kemungkinan berpotensi antara 0,17 sampai 28. Jangan bermimpi yang aneh-aneh 0 kill zero. Saat ini belum momentumnya. Ya, jadi lebih baik teman-teman tak kasih kebenarannya. Sudah ya, udah tembus ya itu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau
membaca marketnya SIBA. Jadi jangan ke FOMO. Om bisa ini sampai 147 rupiah. Itu kalau mbok hitung tidak masuk akal. Karena apa? Berarti marketnya akan melebihi dari BTC. Suplainya harus dihitung, dikalikan jumlah rupiahnya. Akhirnya beberapa kali lipat dari BTC. Itu yang namanya supply and demand. Berarti tidak masuk. Jadi jangan kita ke euforia dengan berita-berita yang narasinya seolah-olah memberi mimpi yang indah. Jadi kita harus berhitung, apakah 147 itu masuk enggak secara marketnya. Dikaliin sama teman-teman, dikaliin jumlah supply yang ada. Nanti kan enggak ketemu. Akan 10 kali lipatnya uangnya yang berputar di BTC, enggak masuk akal. Gitu ya. Ya, jadi kita harus belajar itu yang namanya ilmu seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Gal aja Om Iwan. Ya, oke, gal. Tuh, permintaan dari bawah ada banyak gal ya. Oke, gal. Gas, gal. BTC resistnya di berapa kok? Resistnya ada di 32 ada resist. Terus nanti ada spot yang akan terbentuk menjadi resist di 34.300. Ada yang terbentuk juga di resist nanti juga bisa di resist 36.600. Itu 3 momentum ya. Kalau saya secara pribadi nanti TPM areanya lebih tinggi dari 32.000. Lebih tinggi. Alfak ya, di sini Alfak ya. Ya, ini gal ya. Nah, ini yang sudah beli gal. Ini kenapa gal ini menarik? Ini ya contoh salah satu contoh. Ketika produk itu tuh ini kan $200. Ini harganya $200 dulunya. Sudah itu, ini kan dibinen, tumbangnya berapa? Tinggal 0,5%. 0,05 0, berapa? 0,5 ya, 0,5%. Jadi sudah dikorting 99,5%. Harganya itu sampai sejatuh itu. Nah, ini produk seperti ini. Ketika produk itu bagus dan momentumnya memiliki momentum yang luar biasa, ya bisa dilirik. Momentum yang luar biasa seperti apa? Contoh, kalau saya mau beli produk kalau sudah minusnya 95 ke atas, ini mah dikasih produk dengan minusnya 99,5%. Aduh, sedang di sini ya. Tapi kita kemarin dapatnya di sini, teman-teman, karena sudah terlambat. Jadi kita cuma dapat di sini, teman-teman yang lain ini di sini nih dapatnya. Ini antara area 17, bukan yang di atas sedikit berarti 017 ya. Dan sekarang sudah apa? Targetnya ke berapa? Targetnya kemungkinan untuk waktu yang dekat untuk gal ini adalah 2,87. Ini adalah resist terdekat. Terus kalau berikutnya mau kemana Om? Nah, biasanya dia akan ke target-target ini. Ini contoh, berikutnya adalah 4,7. Tapi kalau FOMO kemana? Ini, tarik langsung yang di bawah ini ada resist kan? Tarik, ini adalah 17, kurang lebih 17. Ya, tidak bisa presisi sekali ya. Anggap aja 17. Moga-moga itu terbentuk. Ya. Contohnya yang lebih tepat, seperti gal ini seperti apa? Kita ini pernah ngalami yang namanya APT ini. Ini dari teman-teman ini yang di sini. Ini juga pernah ngalami yang namanya APT itu. Momentumnya sama dengan gal yang terjadi dengan gal saat ini. Jadi APT Aptos ini kita sudah apa itu ya. Dan kita cari ternyata Aptos itu bagus. Belakangnya itunya bagus. Jadi teman-teman yang pada saat itu beli itu areanya sekitar ini loh. Nih. Tapi kita pertama beli kan di sini dulu. Di momentum ini dikira ini sudah bisa itu gitu, ternyata belok lagi, dicicil lagi sampai ke sini.
akhirnya ngepam sampai sini. Dan ini momentum penurunannya adalah 96,5%. Jadi ini penting sekali. Kalau ada yang di Binance listing, jangan buat beli langsung pada hari itu. Belinya kapan? Tunggu dia tumbang. Tumbangnya berapa? 95% ke atas. Baru diserok. Dengan syarat produknya jelas. Dengan syarat produknya jelas. Ya. Itu penting, teman-teman. Jadi selidiki dulu apakah produk ini jelas apa tidak. Gitu. Produk ini memiliki power enggak? Gitu. Itu cara saya beli kalau untuk koin-koin baru. Jadi anti sangkut harusnya. Kalau teman-teman dasarnya seperti ini 95% ke atas, menurut saya sulit untuk sangkut, itu sulit. Ini saya sudah pelajari, skenario ini saya sudah pelajari. Makanya setiap kali saya ditanya tentang koin baru, dasar saya seperti ini, konsisten seperti ini. Ini dasarnya untuk saya membeli koin baru. Menurut saya tidak ada kepentingan dengan Binance. Jadi saya angger ngomong aja udah biarin. Gitu ya. Bulan 1 ya enggak tahu bulan 1 APT sama GAL. Apa yang sampai 17 juga. GAL bisa sampai. Jadi kalau ini APT, ini pernah breakout seperti ini, momentumnya GAL itu belum membentuk loh momentumnya. Berpotensi ke sana. Jadi tariknya kemana? Ke ini nih. Ini jebol nih, tembus nih. $10, ini kan di sininya $10, ini tembus sampean. Akhirnya dipertahankan untuk resistnya. Nih, kalau teman-teman baca ini, di sini ditahan terus. Kemungkinan kalau ini kan ada dua skenario untuk APT. Apakah dia nanti double bottom dulu dan tumbang, atau dia tumbang langsung. Dua skenario yang perlu diperhatikan. Karena seperti APT, teman-teman juga harus hati-hati. Ini ada satu momentumnya gini. Ini kan MA99 sudah naik gunung. Ini juga menjadi perhatian. Apakah dia sudah mentok apa belum? Kalau dia sampai ini mentok, ini belok. Tapi bisa enggak prosesnya ke sini dulu double bottom dan setelahnya tumbang? Bisa. Tapi kalau saya secara pribadi kalau ngambil di sini sekarang sudah tidak berani. Gitu ya. Lebih baik saya lebih cenderung ke GAL. GAL itu momentumnya baru, lebih ini tunggu aja nanti. Targetnya berapa? Kalau yang di 17 targetnya nanti mau diambil modalnya ketika 2,85, modalnya tarik dulu, setelah itu sisain marginnya aja, tunggu sampai dia naik, moga-moga sampai 17 bisa itu. Kemungkinan bulan 6 turun all in. Ya, bulan 6. Luna klasik enggak ada Luna. Ini dari kemarin tanya Luna enggak ada Luna. Ya, saya tidak pernah bahas Luna dari pertama kali room ini dibuka. Kenapa Om enggak bahas? Lah buat apa kita membahas koin yang disiapkan untuk menipu? Itu dasarnya itu. Gitu ya. Buat ini AVAX ya tadi baru itu AVAX ya. Jadi itu ya dasarnya ya yang tanya Luna, bukan saya itu karena itu dari awal room ini dibuka saya sudah konsisten bahwa tidak akan membahas Luna. Mohon maaf. Ini ada riwayatnya enggak ya? Oh, enggak ada riwayatnya ya. Kalau enggak ada riwayatnya memang kita skenario yang paling mudah ini untuk AVAX skenario.
Om gimana Om kalau udah dari riwayatnya 2019? Tarik resist di sini, sama yang FOMO mungkin areanya adalah ini aja. Ini aja yang jadi tujuanmu di Mei. Siap, oh makasih. Gitu ya Bang Adrian ya. Memang dari awal saya memang tidak mau bahas Luna sama USD, saya tidak mau bahas. Kasihan, saya banyak di inbox orang kena Luna itu. Bahkan ada yang jantungnya diring gara-gara Luna jatuh. Jadi kasihan gitu loh. Buat saya lebih baik cukup lah. Seandainya momentumnya seperti ini, contoh ya, ya berarti bisa berpotensi sampai sini. Seandainya lebih bawah lagi di sini, ini ya berarti potensinya memang di sini toh. Kurang lebih ini dua ini yang jadi yang bisa mbok ambil untuk Mei akhir. $30 dan FOMO-nya adalah 53 untuk AVAX ya. Gitu. 50-an ya, kalau AVAX ya ini ya 50-an AVAX. FOMO 50, $30 untuk resist pertama. AVAX abot itu enggak abot. Itu momentum baru, jadi enggak usah takut. Malah di saat kondisi seperti ini, gini benar. Ini untuk yang AVAX ya. Jangan ketika dia di atas mbok kejar, ketika di sini ini mbok beli. Karena ini baru, momentumnya baru akan terjadi. Ini nanti besok lihat toh, sebelum Mei ya. Ini ya sampai Mei akhir antara ini atau ini. Nanti coba lihat ya, apa betul enggak akan ke sana gitu. Enggak, ini bagus ini. Enggak jelek, bener. Masuk aja. Bagus apa? Bagus. Enggak. Ya sama, Shiba apa ya pilihan sendiri. Kalau dibandingin ya tergantung pilihan ya. Share-nya lah. Kalau itu share-nya. Kalau saya secara pribadi apakah beli apa? Ya memang deh. Memang deh. Karena tetap saya konsisten koin pilihan saya. Ini yang saya biasa ambil itu tetap BTC, ETH, BNB, ada SLB. Sandbox itu tetap menjadi koin yang buat saya itu memiliki nilai pada suatu saat. Karena pada suatu saat itu akan sandbox itu akan iki apa tadi BTC jadi tak tulisannya BTC ya. Oh, ya. Loh, berubah jadi BTC tadi. BTC saya dari BTC juga. Kalau ini saya sejujurnya angkat tangan dengan koin ini. Karena napa CEO-nya aja ora jelas. Gitu loh. Ini kan dulu dibeli Justin Sun. Jadi gini, saya pengen meluruskan mindset teman-teman. Sebelum halving terjadi, itu adalah fase di mana ditampi. Kalau orang bahasa lebih tepatnya disaring. Koin-koin yang nanti tidak ada kejelasan itu akan hilang. Banyak nanti yang rupul, banyak. Nanti sebelum nanti lihat ya, nanti momentumnya rupul itu ya. Kenceng itu nanti pada sekitar November, Desember 2023 ini. Akan banyak. Karena nanti akan dibersihin itu. Rek gitu. Nanti yang tidak kuat itu akan hilang. Jadi makanya teman-teman perlu berhati-hati dalam membeli koin. Jangan berpikir bahwa koin masa lalu itu bagus, tapi proyeknya sekarang sudah tidak jelas, ditinggalkan investornya, tidak ada duitnya, tidak ada proyek yang survive gitu loh. Di masa depan itu apa? Tujuannya apa? Itu harus penting gitu loh. Orang akan percaya, investor akan percaya ketika produk-produk lama
yang sudah jalan itu bertanding, bertarung kembali. Fight. Nah, kamu fightnya itu apa? Kan akan dipertanyakan. Gitu. Kalau tidak ada apa-apanya, ya orang akan meninggalkan. Itu sudah logiknya seperti itu. Gitu. Jadi itu penting ya. Jadi untuk BTT ini Om buat iseng-iseng Om. Ya kalau buat iseng-iseng tidak apa-apa. Jadi kalau buat iseng-iseng dasarnya apa? Dasarnya memang ini toyib dan ini sudah membentuk juga sebetulnya ring terbawahnya. Kalau mau Mbak ambil untuk iseng-iseng Om $20 Om, tidak apa-apa, diemin aja boleh. Karena ini mungkin memang harga terbawahnya. Gitu ya. Kalau secara analisa ini harga terbawah, tapi kalau secara project saya tidak tahu. Itu ya BTT ya. Ada yang nama Wan, oke. Oh, ETH kan mau loh. ETH ya. Habis Wan, habis ETH Wan ya. Ini ETH itu ya tadi. Mali ya. Jadi kalau untuk ETH akan kemana Om? Ya gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi kemungkinan ada koreksi ya paling set B. Targetnya akan ke berapa? Memang targetnya kemarin itu harusnya take profit margin ya teman-teman. Ini memang sudah take profit margin kita di 21. Kemarin kita itu sudah take profit margin di 2130. Nah, terus diapain Om? Ya didiemin. Nanti karena kita masih menunggu lagi satu momentum antara ini mungkin kita belum tahu apakah dia akan menyentuh di MA25 dulu. Kemungkinan bisa jadi dia ZW nanti di MA25-nya dia akan ngikuti seperti ini. Baru momentum. Target berikutnya di berapa? Kemungkinan bisa jadi di 2480. Karena kalau teman-teman perhatikan ETH itu dulu waktu merger itu adalah pembelian koinnya adalah 2182. Berarti banyak paus ada di harga itu. Kemungkinannya untuk naik di harga itu sangatlah tinggi. Itu. Jadi potensi ETH paling tepat di atas 2200. Itu aman di situ di bawah 2182 itu volume banyak, enggak usah takut. Paus volume ya. Untuk ETH pesannya seperti itu. Gitu. Untuk target terdekat berikutnya setelah bisa menjebol ini 2153 ini dari support ini. Ini yang belum kejebol itu di sini nih. Ini kalau bisa jebol dia berarti OTW menuju 2300, setelah 2300 dia akan ke 2480 gitu ya. ETH seperti itu. Jadi aman, santai aja. Ini dari 1900 kemarin kita sudah bahas itu. Terus tadi Wan ya. Oke, Wan. Berarti bulan 12 itu waktu bukan nanti ini Bro Edi ini soalnya baru ya, disiapin amunisinya, tapi nanti di Desember itu naiknya cuma sedikit sampai Januari, terus tumbang lagi satu kali lagi sampai Februari. Kalau untuk serok siapin dana itu Februari 2024 ya, kita perlu dana itu Februari 2024. Kalau ini dipanen, kita perlu manen, beli yang masih di MA99 dipanen terus, nggak usah mbok jual semua gitu. Untuk uang nggak apa-apa, ini kalau mau tambah muatan tambah nggak apa-apa, santai aja karena momentum, nggak usah takut, masih baru. Targetnya kemana? Kalau umpamanya mau target yang terdekat seperti ini, target berikutnya gimana Om? Kalau tidak mau yang muluk-muluk ya di sini. Sudah. Kalau ini sudah sampai Mei akhir, ya berarti
sudah tidak bisa kuat lagi ke atas. Intinya kalau sudah Mei akhir ya sudah close market Mei akhir ya, atau awal Juni. Om pamit dulu soalnya baru nyetir. Oh ya, monggo Bang Mel ya, hati. Ya, Februari nanti siap-siap. Mirip-mirip candlenya. Ya nanti tak bahas itu, Bro Edi ya, nanti tak bahas. Aku sebenarnya saya tak kencing dulu. banyak yang nonton loh. Iya. Malahan. Iya. Ya. Oke. Iya siap nyerok besar-besaran itu nanti Februari 2024. Nah, seperti itu ya. Nah ini saya kembali lagi, yang lebih penting ini kayaknya ini sebenarnya kita sudah mengulang terus tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita bahas lagi ya. Jadi momentum momentum 2019 itu seperti ini teman-teman. Ini momentumnya 2019. Jadi biar teman-teman bisa tahu apakah bisa atau tidak bisa. Jadi tidak usah kita bermimpi terlalu besar-besar. 2019 kenyataannya itu adalah di atas setengah dari ATH. Ini yang polanya paling tinggi cuman BTC. Pasti kencing dulu. Gitu ya. Ini ATH-nya pada masa lalu. Ini setengah dari ATH-nya. Kalau BTC itu FOMO-nya sampai nanti Mei itu lebih tinggi dari yang lain. Kalau menurut riwayat ini sampai Juni ini di atas setengah ATH. Jadi kalau setengah ATH-nya untuk saat ini berapa? Setengah ATH-nya itu adalah 48.000. Jadi kalau ditanya 48.000 ini mampu enggak? Ini nih bukan yang terlalu muluk-muluk, malah menurutku kurang. Kalau kita meruntut dari targetnya ATH 2019 kurang. Dia harusnya di atasnya itu, yaitu di sini 51.000 harusnya. Kalau meruntut dari posisi ATH-nya 2019. Tapi target kita kan tidak muluk-muluk di 48.000. Targetnya 38.000 sampai 48.000. Jadi pola yang akan terjadi kurang lebih ya teman-teman. Kalau ini di 48.000 dia stop ya, kurang lebih seperti ini polanya. Nanti sama dengan 2019. Jadi kalau nanti Februari 2024 teman-teman melihat harganya 18.500, tidak usah kaget. Itu harus terjadi. Perkiraan saya Februari 2024 di bawah 19.000. Di bawah 19.000 perkiraannya. Nih sama ya, ini kan gini ya. Ini nanti sampai Februari baru ngegas. 2024 baru ngegas sampai ATH $100.000, saya percaya.
Nah, polanya seperti apa? Lah ini pertanyaan bagus. Nih lihat, sama enggak? Februarinya di sini. Ini Maret. Nanti kenapa Februari? Nanti tak cerita nih kenapa Februari. Jadi setiap 4 tahun dari halving, ini kan halving ya. Ini halving Maret. Setiap 4 tahun itu ada pergeseran. Halving itu maju 22 hari sampai 30 hari. Ini jarang yang bahas kan. Makanya saya bahas. Jadi teman-teman nanti jangan sampai wah ditunggu Maret ini. Ternyata dia lebih cepat 22 hari sampai 30 hari. Jadi kenapa yang di setengah waktu di 2019 itu sama dengan 2023, targetnya harusnya kan Juni. Kenapa kita bacanya adalah akhir Mei atau awal Juni? Karena pergeseran dari halving itu berpotensi untuk menggeser kenaikan pada saat ini. Jadi potensinya nanti kita lihat aja apakah Mei akhir itu sudah stop, sudah mulai dia naik, sudah kempis-kempis ceritanya gitu ya. Sudah lihatnya apa? Nanti lihatnya ini Gunung Puji nih. Ya. Gunung Puji. Ini dari proses ini di sini nanti kebentuk di sini. Jadi kan belum naiknya ini dulu. Jadi nanti masih di sini, ini ya. Jadi masih di sini ini kayak gini. Ini sudah di sini. Toyibnya sudah muncul. Tinggal nanti prosesnya yang di sini ini membentukkan Gunung Puji. Prosesnya seperti itu. Nanti ada tandanya. Nah, berikutnya setelah itu kita, kalau saya secara pribadi nanti begitu sampai Mei, berarti kan Mei ya, akhirnya kalau bergeser kan jadi Mei toh. Kalau jadi Mei, benar-benar berbentuk, toyibnya di atas sudah muncul, tandanya yang lain apa Om? Ini kita hapus dulu apa enggak usah ya, enggak usah dihapus, sudah biar kelihatan ya. Tandanya adalah toyib. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat ya, kelihatan ya, hijau ini meloncat dari benang ini. Nih, kelihatan kan? Ini sinyalnya. Jadi toyib itu memberikan sinyal kepada kita kalau di atas itu adalah take profit margin sempurna. Ketika benangnya ini lebar-lebar. Tuh ya. Gampang enggak? Gampang. Nanti pelajari. Kalau teman-teman, Om aku masih bingung caranya melihat momentum seperti ini. Ini caranya kamu belajar di sini. Nih. Ini di YouTube ini, YouTube channel saya ini ada playlist ini ya. Cari yang playlist, nanti cari yang ini. Ini the best dari rekamannya. Ini ada 2 ini. Ini penjelasan dari MA kapan koreksi itu muncul, ditandai oleh toyib. Dan koreksi itu muncul dari MA25 dan MA99 stopnya. Itu dari tahun 2017 sampai 2023. Ini sangat akan membuat teman-teman tuh punya momentum kapan waktunya kamu take profit, itu terjawab semua di sini. Kalau ini untuk pembelian, 3 poin dasar penting ini untuk pembelian. Jadi ini untuk pembelian, ini untuk bagaimana take profit marginmu. Melihat momentum market saat ini. Gitu. Jadi dengan seperti itu teman-teman, menurut saya kalau sampai masih sangkut ya rodok keterlaluan sih. Gitu. Saya berharap di sini itu sudah banyak cerita ke depannya, Om saya sudah take profit selalu, margin selalu. Lah itu yang saya harapkan biar bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita se-Indonesia. Buka room kalau yang sudah bisa buka room, saya mendorong untuk buka room. Nanti saya akan ikut kalau memang edukasimu itu membangun, untuk itu saya akan ikut. Nanti saya akan support kan, gitu ya. Selama itu membagikan ilmu, itu adalah kita sedang membangun bangsa ini. Kita tidak bisa ngasih uang, tapi kita bisa memberi ilmu yang akan merubah dunia. Makanya Kang Rotan bilang, kasih aku 1 itu anak muda akan merubah bangsa. Bayangin kalau kita, maksudnya 1 itu menurut saya gini, 1 orang yang mau berdiri untuk bangsa ini, 1 orang lagi yang mau berdiri untuk bangsa ini, 1 orang lagi untuk mau berdiri. Jadi akan sangat banyak. Kalau di dalam spirit, dalam dirinya rakyat Indonesia memiliki spirit yang seperti itu, bangsa ini akan jadi hebat. Gitu ya.
Yuk, apalagi? Kayaknya sudah cukup ya. Aku rada radang. Ya, teman-teman. Sementara apa? Ini sudah berapa menit? Oh, 9 menit lagi ya. 9 menit lagi. Oke, 9 menit lagi. Yuk, tanya apa lagi? Kayak untuk BTC sudah, SIBA sudah, GAL sudah. Ini yang hati-hati terhadap FPM ya. FPM bagus, tapi itu perlu teman-teman juga perhatikan. Memang targetnya adalah $1, tapi saya pengen membahas dengan sudut pandang yang saya lihat ya. Sangkut, kenapa sangkut ini Kansa atau sangkut apa? Doge, oke Doge dulu ya. Nanti habis ini baru FPM ya. Saya mau bahas FPM. Karena nanti biar teman-teman tidak salah itu, karena itu sudah muncul juga gunungnya. Ini kok sangkut nopo? Lainnya pada margin kok sangkut. Lainnya pada margin, kamu kok sangkut kenapa? Jangan-jangan belinya BTC down, ya sangkut. ARB, itu kan ya sudah diinfo, wah ARB tuh, Doge ya bagi ARB. Sudah tanya beberapa kali, sebetulnya di room ini sudah tanya beberapa kali. Saya sudah jawab dengan konsisten, saya tidak mau beli sebelum dia minus 95%. Minus 95%. Dicatat minus 95%. Tidak main-main. Doge tidak apa-apa, santai aja Doge. Targetmu sama kok dengan itu, dia ada di 0,13 sama FOMO-nya nanti akan kebentuk di sini 0,19 0,13 sama 0,19 sama 0,16 ya 17 nih, 16 17 nih ya, gitu ya. Di situ tuh ke 13 TPM 17 TPM apa 0,19 TPM kill 01 gitu. FOMO ya 16 sampai, kalau FOMO sekali ya 19, tapi sangat kecil 16 lah, 13 16 masih oke lah gitu ya. ARB ya kita bahas ARB ya. Oke. Ini ya salah satu contoh ARB ini sebenarnya teman-teman, aku tidak tahu apakah enggak lo ya. Lo ini naik lo ya. Lah kok iso itu kenapa? Oh kamu beli di pucuk maksudnya? Jangan ya. Ini ngeri. Serius, aku enggak bohong. Mau beli enggak? Saya enggak mau. Enggak mau beli. Bener. Saya mau belinya nanti kalau dia sudah tumbang 95% di bawah sini. Jadi baru saya mau beli. Di lembut sini baru mau beli. Kalau gini-gini ini cuman ya skenario marketing. Jadi teman-teman tidak usah beli ketika posisinya sedang seperti ini. Bukan saya itu. Nanti perhatikan, banyak ada yang nanti cerita sangkut itu banyak nanti. Ini belum, masih dikasih angin segar seperti ini. Kalau di room ini saya tetap ingetin sama terus dengan konsisten. Saya tidak mau teman-teman sampai itu ya, kasihan uangmu ini 10 juta tinggal 500.000 ya. Ngenes tenan. Ya gitu ya. ARB, kalau ARB tidak usah di naik ya biarin, cari yang lain.
Itu mindset saya seperti itu, tapi minimal saya jujur sama teman-teman. Ya, GRT. Minimal saya jujur sama teman-teman. Maaf Om telat. Oh enggak apa-apa Bro Hendro. Ya ibadah dulu toh. Bener. Ya. Ndek Tuhan iki rezekimu akeh. Betul. Gitu. Rezekimu lancar. GRT tunggu potensinya. Kalau umpamanya dia bisa naik, ada potensi enggak untuk double bottom? Masih ada. Nanti potensinya di double bottomnya. Tapi kalau ditanya, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini sudah membentuk tinggi. Berarti kan kalau dia sampai di sini kan berarti prosesnya gini toh. Sudah tinggi sekali. Ini yang perlu saya ingatkan. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya dia nanti di sini, teman-teman jangan berpikir bisa naik lagi sejauh-jauhnya. Ini perlu buat take profit. Secara takutnya adalah tumbang seperti ini. Itu ya pesan saya gitu. Bisa itu enggak? Ya kurang lebih yang saya lihat seperti itu. Kalau seandainya FOMO ke FOMO di mana Om? Kalau ke FOMO mungkin bisa naik kemana nih 03 ini, atasnya ini. Ini juga bisa. Tapi ini sangat kecil mungkin. Karena ini mungkin sudah tinggi dia, bentuk lengkuannya sudah beda. Ya moga-moga aja lah ke FOMO gitu ya. Ada satu kali momentum ya, moga-moga ada ya. Kalau GRT ini kan soalnya ya bagus juga, kemungkinan bisa. Loh apa lagi? GRT. Oh ini tarik musim ini loh. Ini loh dibuat tarik. Ini FOMO terbaik di sini 0,3. Kalau FOMO sangat bullish sekali di mana ya ini? Ini sama kayak ETH. Harga tertingginya ETH itu di setengah dari support. Sama. Kalau ETH itu setengah dari support, setengah dari ATH-nya supportnya. Itu kalau FOMO. Tapi ini kemungkinannya kecil sekali loh. Jadi jangan berpikir bisa setinggi ini ya rodok susah juga sebetulnya. Menurut aku antara yang di sini 023. Ini kan double bottomnya. Ini double bottomnya di sini. Jadi TPM-mu nanti di sini modal. Seandainya belok ya berarti hati-hati. Nanti tandanya apa ini loh? Tandamu ini. Kalau ini belok ya berarti di sini stop. Kalau dia naik terusan berarti di sini dia naik gini. Baru di sini stop. Jadi ini yang memandu kamu. Kapan berhentinya? MA99 ini beloknya di mana itu yang memandu kamu. Gitu ya. Beda. Om Iwan, saya penasaran altcoin pada 2019 apakah sama dengan BTC? Beda. Lah ini makanya perbedaannya BTC sama altcoin lain bedanya apa? Ini saya bahas ya. Tadi BTC di atas setengah ATH ya, setengah ATH. Sekarang kita bahas ETH. Ini the best-nya dari koin altcoin ya. Ya, kalau belok jual semua gitu ya. Pokoknya tandanya jangan sampai nanti itu ya, yang sampai sangkut ya kebangetan wis. Nah. Sudah ada sinyalnya semua ya. Jadi ini the best-nya dari koin altcoin. Kenyataannya tidak seindah seperti BTC 2019-nya ini di sini. Dia itu ada di sini adalah ATH. Di sini adalah setengah dari ATH. Dia ada di supportnya. Kalau BTC ada di setengah dari ATH atasnya sini. Jadi bedanya jauh banget. Jadi kenapa pilihan saya 70% portofolio saya adalah BTC? Sebabnya ini. 2019 BTC dan BTC Up itu terbangnya lebih tinggi dari altcoin.
itu adalah 2023 1 tahun sama dengan 1 tahun sebelum halving. Ya tahunnya sama tahun ini 2023. Jadi dasarnya kenapa saya lebih fokus ke BTC dan BTC Up itu karena perbedaan dari penaikan secara riwayat. Gitu. Jadi yang BTC Up ambil aja, tidak usah takut. Nah, BTC ambil karena masih jauh. Gitu loh. Kenapa kemarin kalau yang di Telegram itu mesti baca, loh Om Iwan iki yo ETH up, ada up dijual beli ke BTC up. Nah buat apa dong Om? Gitu. Mesti ada mikir gitu. Teman-teman perhatikan, ETH kemarin sama SRP sama ADA itu terbang. BTC itu sedang diam. Habis ini BTC yang akan maraton. Naik satu tingkat lagi meninggalkan. Karena secara momentum riwayat ringnya untuk penaikan itu sangat jauh. Jadi ada target-target yang BTC harus raih untuk sampai tujuannya di Mei itu. Gitu. Nambah aja, kemarin saya kan nambah sama. Malah dari ETH sama ada up saya tak take profit ETH up saya tuh kemarin naik 30-an. Itu tak jual terus sama ada up sekitar 18, 17, 18%. Tak jual, tak beliin BTC up. Tuh kok beliin karena belum naik BTC up. Oh iya gitu ya Bunda ya. Dari tadi ya, oh habis pulang terawih ya. Ya wis bentar lagi dulu ya, ada Bang Arji juga. Yuk santai dulu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing santai ringan ya teman-teman. Jadi untuk kenapa saya alasannya kok BTC itu saya ambil lagi, yaitu alasannya karena ring penaikannya berbeda jauh Bunda. Itu ya. Terus kalau kita akan bahas dari sisinya ada itu ada itunya, ada riwayatnya. Ayo kita bahas secara sisinya ada ya. Ini kan dia mewakili dari altcoin yang kecil-kecil. Altcoin yang kecil-kecil seperti ada itu riwayat 2019-nya seperti apa? Di sini ATH-nya. Di sini setengah dari ATH-nya. Dia di tengahnya ini, di bawahnya ini. Jadi masih di bawah supportnya. Jadi lebih turun dari ETH targetnya. Jadi untuk ada teman-teman juga tidak bisa berekspektasi seperti BTC. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi kenapa kok saya ditanya kalau Shiba bisa kill zero enggak? Buat saya enggak susah. Secara momentum, secara riwayat itu sulit kalau untuk tahun ini loh. Tapi saya percaya kalau 2025 itu terjadi kill zero, saya percaya. Untuk Shiba pun saya percaya. Gitu. Tapi bukan tahun ini. Karena tahun ini punya momentumnya sendiri. Yaitu 1 tahun sebelum halving. Kenyataannya tidak seindah ketika halving gitu. Ini tahun dimana nanti mengayak produk yang tidak bagus itu hilang. Nanti akan ada. Bayangin aja loh, setelah dikasih napas naik toh dibantai lagi, pak gitu ya. Itu bisa dibayangin ya, kalau yang tidak tahu tentang riwayat ini ya, kalau sampai terjadinya riwayat ini terbentuk kembali, ini bisa teman-teman bisa bayangin psikisnya para investor. Seandainya teman-teman ini ya, wah dana ini kan orang kan beritanya sudah dari sini, naik itu sudah dari sini, ya kan? Bahkan yang lebih kencang di sini. Ini orang sudah pada masuk, bahkan mungkin sekarang itu ada yang FOMO itu ya pada beli gitu loh. Kalau lah ketika nanti sudah di sini dan mereka akhirnya sudah kebeli semua, setelah itu dibanding selama 6 bulan 7 bulan. Pertanyaannya, mentalnya hancur deh. Thank you Bang Wahyu.
Iya, ini soalnya rada apa radang-radang ini lebih kasih aja gitu. Iya, thank you Bang Arji. Ini bisa dibayangin enggak? Mentalnya itu setelah dikasih harapan baru dibantai lagi. Ini akan merusak yang tidak mampu untuk bertahan. Koin-koin atau proyek-proyek yang tumbang. Jadi pada saat nanti ini momentumnya contoh aja ya. Ini kan momentumnya berarti kan kalau umpamanya itu di sini ya, taruh aja $1 ya. Ini sampai lah dia $1 atau di sini aja lah ya. 0,91 ya. Ini ya. Seperti ada contoh ya. Ini di sini dikasih napas. Apa kilaf Anda ditandai karena perilaku kebencian pelanggaran berulang dapat menyebabkan Anda dihentikan. Berarti ono sing nglaporke iki. Nah, gini nih teman-teman, ya. Ini lihat nih. Ini sudah ada yang laporin kebencian ini. Intinya apa? Ya iya, ini ada nih barusan saya dikasih info. Ya toh? Iya. Karena apa? Makanya yang paling ketika orang dikasih yang namanya ilmu, itu yang kebakaran jenggot itu pihak Esen. Saya sudah tahu jelas. Itu yang perlu, enggak usah takut. Kita masih ada Telegram, ya. Kita masih ada Telegram, santai aja. Makanya yang belum itu di Telegram, semua info akan diinfo. Ya kalau enggak suka ya mohon keluar ya, daripada lapor-lapor. Silakan, saya persilakan untuk keluar. Itu buat apa kamu di sini enggak senang hati, ya toh? Bener enggak, Bro? Link tele bisa di itu, di Bang Ar atau di siapapun ya. Di itu Bang Ar, Bang Calvin, Pak Edi, Bang Arci itu. Iya, pasti para sangkutan. Santai aja lah kalau kita enggak itu. Enggak usah takut. Ya ada juga link. Makanya kenapa kok nanti besok ya teman-teman, yang kalau nanti saya buat video apa namanya TikTok baru untuk itu membackup. Teman-teman follow aja, sebarin follow biar bisa apa? Minimal 1000 itu. Jadi bisa nanti biar bisa itu live nyambung, tetap bisa dialihkan kan. Gampang gitu. Nggak ada yang itu pelanggaran nih. Tadi aku habis dapat itu. Aku habis dapat. Makanya kan tak bacain. Ini barusan kotak gede loh. Kalau kotak gede itu biasanya pelanggaran itu lumayan itu. Kalau yang di kotak tengah itu, kalau biasanya di bawah itu, kelihatan di bawah itu masih ringan. Ini kotak gede, bisa jadi banned ini. Ya. Tadi di tengah soalnya. Iya. Berarti ya DPM. Thank you Bang Wayu. Ya moga-moga enggak di banner lah. Biasanya bisa, harusnya bisa. Harusnya nanti kalau aku keluar dari itu nanti tapi enggak bisa tahu nih orangnya. Orangnya enggak bisa tahu. Orangnya enggak bisa tahu. Aku enggak tahu sih. Nanti coba tak baca di laporannya, nanti kan muncul.
BDC apa kemungkinan koreksi dulu? BDC tidak konsentrasi ya. BDC ya. BDC enggak dong. Enggak. Oh gitu. Tadi ada anakku dong lewat dong. Oh. Oh gitu, bisa jadi, bisa jadi. Loh enggak, tapi kebencian loh. Tulisannya ujaran kebencian. Bukan suara anak kecil. Ujaran kebencian. Itu loh tadi itu loh. Waktu aku bahas yang soal tidak pernah dibahas yang 2019 itu loh. Itu laporan. Kalau anak kecil kan itu pelanggaran karena anak kecil. Itu karena ujaran kebencian tulisannya. Jadi ada yang laporkan dengan ujaran kebencian. Wes dinengge lah. Yang penting kita sudah punya itu aja, sudah punya Telegram. Iya, mungkin orang lewat mungkin mengiranya seperti itu. Ya mungkin ya kurang lebih lah. Binomo, apalagi sekarang ini baru kan udah muncul yang robot itu tuh. Robot yang ditangkap itu tuh. Jadi kan orang kan juga traumatis. Padahal orang itu harus mempelajari apa sih permasalahannya itu apa. Kalau kayak robot itu permasalahannya kan uang bisa disetor ke pihak robotnya dulu. Jadi disitulah bisa dikemplang, uangnya bisa dikemplang dari situ. Jadi bukan karena tradingnya, tapi karena kita menyetor uang untuk database-nya dulu kan. Jadi dasarnya beda. Jadi kalau yang teman-teman jual beli sendiri di toko kripto, di Indodax, ya yang bisa ngemplang ya dirimu sendiri. Ngomong yang geraknya kita. Kalau kita buat jajan ya baru bisa dikeluarin, kecuali ke hack gitu ya, beda ya. Jadi kalau yang bisa sendiri itu ya aman, harusnya aman. Ya harusnya selektif. Tapi nanti aku bisa banding. Sebenarnya aku gampang. Tinggal aku sebenarnya punya dashboard agensi saya punya. Kalau aku punya dashboard agensi selama pelanggarannya tidak, itu kan gampang. Cuman saya tidak pakai aja dashboard agensinya. Saya punya. Sudah ditawari untuk ngerain untuk ituin agensi tapi tidak garap-garap aja. Kalau ada talenta banyak nanti mau rame-ramean, aku ada itu agensi. Buat teman-teman kalau yang mau live itu bisa. Targetnya ada ndak ada, terus seru-serunan. Kalau spot harus modal berapa? Loh apa kuis bro? Kalau spot harus modal besar ya? Enggak. Lah ini apa kalau ini nih salah satu contoh, apakah harus modal besar atau enggak? Saya ini tak bahas dulu yang Ahmad Fahmi ini. Ya, jadi apakah di dalam dunia investasi ini, kalau saya secara pribadi loh ya, daripada kamu beli koin-koin yang gak jelas,
meme atau maksudnya memenya itu rak jelas gitu. Kalau saya secara pribadi lebih baik beli no BTC up. Tuh kok gitu? Luweh kan kenapa sih orang kepengen beli koin meme? Kecepatan dari margin. Dasarnya itu. Nah, kalau teman-teman bisa mempelajari ilmunya, uangmu yang sedikit ini ya, saya praktekin dengan uang $20. Apakah spot itu bisa menjadi hebat dengan ilmu? Ini saya bukain permatanya di dalam kripto itu di sini. Nah, ini jarang yang bahas. Koin ETF ini jarang yang bahas. Karena ini bukan kalau dijelaskan dengan ilmu, dasar ilmu yang tepat, dan semua usernya beli ini, yang jebol exchange-nya. Yang jebol exchange-nya. Ini ya BTC 2000, ini BTC up. Ini kenaikannya 1,753 jadi kalau tipe up itu naik 1% kali sampai 4 kali, 1/4 sampai 4 kali. Random. Penurunan juga sama. Biaya inapnya adalah 0,01. Jadi setiap 10 jutanya kena biaya inap adalah 1.000. Gitu ya. Seandainya uang kita $20. Ini kan uang $20 kan enggak uang banyak ya. Taruh aja 300.000. Itu harganya pada saat ini, pada saat kemarin di Desember itu $2,5. Itu berarti kamu beliin $20 dapat 8 koin. Ya, 8 koin. Kalau kenaikannya sampai Mei sampai berapa? Targetnya kurang lebih di sini. Taruh aja 50 atau yang terbawah aja 32. $32 dikali 8 itu uangmu jadi 8 dari 320. $32 dikali 8 berapa? 2 bukan. Uangmu jadi 240-an. 256 dolar. Ini dari uang $20. Ini spot nih. Kita tidak bicara itu loh yang muluk-muluk yang ini saya masih target di sini $32 loh. Dan ini bawah supportnya. Padahal kan targetnya di 48 di sini. 55. Jadi ini $20 mau akan jadi sehebat ini. Jadi apakah kalau saya ditanya spot itu peluang besar? Tidak. Spot itu investasi apapun perlu ilmu yang tebal, bukan uang yang banyak. Uangmu sedikit dengan ilmu yang baik, kamu akan menjadi hebat. Uangmu banyak dengan ilmu yang sangat tebal, kamu akan sangat hebat. Jadi poinnya di mana? Poinnya di ilmu. Mulai belajar, suka belajar. Nanti itu akan mbok pakai seumur hidup. Om, kalau Om Iwan itu, kalau saya tuh nyari uang di sini ya simpel sekali. Beneran, serius saya enggak bohong. Sudah simpel sekali. Karena sudah ngelotok. Kapan momentumnya, kapan itu ya buat saya tuh suka belajar. Kalau saya modal tidak banyak, tapi kesestabilan saya dapat, margin stabil gitu dapat, gitu ya, gitu ya, Pak Ahmad. Tidak usah takut, uang sedikit dengan ilmu kamu akan jadi hebat. BTC ini koin sepele, BTC apa ini koin sepele, daripada kamu beli sejenis apa sing rak jelas. Ya kalau Shiba saya oke ya, masih ada kejelasan, proyeknya sekarang bagus. Koin meme lain lembut-lembut, nanti di luar Binance, di luar itu lembut-lembut, nanti kalau ngepam itu kan random.
Saya tuh udah pernah beli koin micin. Ini saya praktekkan. Jadi saya tuh waktu pemula, saya tuh beli koin micin ini 30. Saya coba itu, semua tak random, nggak naik itu. Karena momentumnya itu sudah kadang terlambat baru muncul itunya. Daripada kamu capek menunggu hal yang tidak pasti, menurut saya secara pribadi ya saya lebih baik beli yang pasti-pasti. Kalau mau kecepatan, beli yang tipe up. Kalau mau stabil, beli yang reguler. Koinnya apa? Menurut saya the best dari koin 10 besar. Jadi kestabilannya dapat. Karena dengan seperti itu, satu kita tenang berinvestasi, kedua kita apa ya? Ya lebih stabil secara psikis. Daripada nanti tahu-tahu rubuh gitu. Tidak jelas. BTC gimana? Gunung Balang Lempung. Balang gunung nganggo lempung. Oh iya. Lempung balang gunung. Bang Iwan, pakai agent apa kalau spot only invest jangka panjang? Kalau saya secara pribadi, toko kripto enggak apa-apa, sekarang punyanya Binance kok. Toko kripto enggak apa-apa, sekarang punyanya Binance. BNB Bang. Oh iya, oke. Habis ini selesai ya, saya sudah rada-rada radangnya muncul-muncul. Saya takutnya besok iso. Yang penting intisarinya sudah dapat semua teman-teman. Karena ada pilek ya aku tidur terus ya kerja, ya ini kan lebaran gitu ya. Ya banyak orderan. Tadi sore tadi itu loh di Telegram habis ngechat gitu, tidur langsung aku tuh barusan bangun langsung live gitu, makan live. BNB targetnya kalau enggak salah loh, ini memang BNB ini secara riwayat tinggi loh, dulu tinggi 461 ini bisa tersentuh targetnya, karena BNB itu beda dengan ETH. Oh ya aku lupa bahas BNB karena jarang ada yang tanya. Jadi BNB ini 2019 tinggi nih, lihat tuh, tinggi kan, BNB itu tinggi secara riwayat tinggi, jadi berpotensi sama dengan BTC, bisa di setengah dari ATH BNB. Targetnya 450-an lah gitu ya. BTC targetnya kemana? Kalau target terdekat adalah 34.300 sampai 36.600. Kalau target sampai Mei itu adalah 48.000. Mei akhir ya. Nanti Mei akhir, Juni awal itu hati-hati, mungkin akan terjadi koreksi panjang sampai Desember. Yang perlu hati-hati adalah Juni awal ya. Juni awal sampai Desember itu perlu hati-hati. Nanti di Juni awal itu saya sudah keluar market 80% dan saya sudah mulai cicil tipe down. Ya, nanti teman-teman nanti saya info gitu. Terutama yang di Telegram ya. Nanti diinfoin semua. Biaya BTC Up itu gimana? Biaya BTC Up adalah 0,01 kalau yang di spot ya. Jangan futur itu 1,5% per hari. Kalau kamu inapkan 30 hari, berarti kamu umpamanya naik turun stabil di situ set betok 30 hari ya. Berarti uangmu minus langsung 45%. Tapi kalau di spot only ini di BTC Up gitu ya, itu biaya inapnya satu hari itu 10 jutanya itu 1.000. Itu per hari ya, 1.000 per hari. 0,01 kan 1.000. 10 jutanya 1.000.
dikalikan 30 hari, taruh aja kamu itu 30 hari atau 60 hari, ya berarti kamu kena biaya, kalau yang 10 juta ya kena biayanya 60.000 2 bulan. Kok sampai Desember dari tahun ke tahun, Oktober mesti up? Kok sampai Desember dari tahun ke tahun, Oktober mesti up? Ya, ini secara, nah ini pertanyaan bagus, saya akan jawab. BTC ya, ini pertanyaan bagus karena itu riwayat 2019, riwayat 2019 itu terbacanya seperti itu. Mungkin memang bukan sampai Desember, bisa jadi sampai November karena pergeseran dari halving. Ini Desember, ini kenyataannya. Desember drop tuh. Jadi bukan saya yang berargumen. Data ini adalah kenyataan. Jadi jangan nanti kita ini, kalau data itu akurasinya akan sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus kembali kepada data. Data itu akan membimbing kita. Kenyataan yang terjadi 2019 adalah PAM. Ini kita sudah bicara dari sini, teman-teman. Dengan kondisi Desember ini kita sudah, kalau teman-teman perhatikan di YouTube ini di November, kita itu sudah serok semua di area Desember itu. November sama Desember itu sudah serok. Karena riwayatnya sama. Lah ini nanti kan di sini Juni. Kenapa kok Mei akhir? Jadi saya mau jelasin, halving itu memiliki pergeseran lebih cepat 22 hari sampai 30 hari dalam 4 tahun sekali. Ini jarang dibahas. Makanya ini jadi perhatian nanti suatu saat ya. Teman-teman perhatikan, ini kan dia naiknya sampai Juni, Juni 26 Juni. Kalau nanti ini sudah ada toyibnya di atas ini, di Mei akhir, nanti teman-teman, tandanya apa? Tandanya, dua tandanya adalah yang perlu diperhatikan adalah satu gunung dari MA 99. Yang kedua itu adalah toyib. Toyib itu apa? Satu benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini balok meloncat ya. Ini sinyalnya kedua. Terus ini sinyalnya ini akan bergeser, kemungkinan beda lebih cepat 22 hari sampai 30 hari. Berarti diperkirakan sekitar akhir Mei atau awal Juni. Karena itu adalah momentum pergerakan dari halving itu memang bergeser 22 hari sampai 30 hari. Itu perhitungannya pasti ada, Om. Tidak ada yang bisa memastikan perhitungan halving. Jadi halving itu adalah pemecahan dari blok BTC dalam mining, dan itu dihitung secara jumlah suplainya berhenti, jumlah suplainya genap. Pada saat suplai itu sudah menentukan secara story, ini halvingnya muncul. Jadi perbedaan pembayaran dari 50 jadi 25, contoh aja gitu, separuhnya. Kemarin kan berarti kalau saat ini 6,6 ya, 6,1 ya. Terus yang berikutnya adalah 3,125 kalau tidak salah, gitu ya. Itu ya, kurang lebih gitu. Itu ya tadi yang tanya apakah kok bisa Oktober dari waktu ke waktu. Ya, kenyataannya seperti ini. Jadi kalau nanti besok bisa cuman sampai bukan Desember sampai November ya tidak masalah, kemungkinan akan bergeser ke November, dan ininya mungkin akan bergeser lebih ke bawah lagi ke sini ke Januari. Dan nanti teman-teman jangan melihat bahwa momentumnya akan Maret tapi Februari. Ini yang menjadi catatan penting. Nanti mbok tunggu Maret sudah kadung mabur. Gitu. Dasarnya apa untuk pembelian? Ini kita cari data dasarnya. Nanti pada Februari 2024 dasarnya teman-teman membeli adalah toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang,
baloke meloncat. Ya. Itu ilmu dasarnya, lebar-lebar. Dengan seperti ini saya berharap minimal teman-teman bisa menggunakan, minimal kan gambarannya sekarang jadi ngerti. Oh kayak gini tuh momentumnya. Nggak ngerabiak-ngerabiak gitu loh kalau orang bilang. Nanti di Februari 2024 siapin uangmu. Untuk beli apa? Bisa beli tipe up. Tipe up jangan dibeli lebih dari 30%. Ya. Tipe up itu sifatnya ada potensi delisting. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi BTC saat delisting ya kita harusnya ora. BTC, ETH itu harusnya tidak ada. Karena kenapa? Holdernya banyak. Link kenapa bisa bisa di delisting? Ya bisa, karena holdernya kan kecil. Gitu. Tapi kalau ada ETH, BNB, terus BTC, tak kira powernya punya kekuatan. ETF-nya cukup bagus. Itu aja. SRP juga ya. Itu aman untuk 5 itu. Terus ya seperti itu teman-teman. Minimal bisa menjadi gambaran, kita cuman sharing semua. Link up ada di ya. Tapi kan holdernya kan kecil. Jadi cukup mendapat perhatian. Kalau suatu saat delisting, efeknya apa ya? Efeknya cuma kedua pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada efek terlalu signifikan. Kan dikembaliin langsung uangmu ke dompetmu. Kan gitu kan. Kalau delisting itu kan secara dolar kan dikembaliin kan. Iya dong. Sudah link telenya nanti minta aja ke Bang Ar itu. Inbox aja Bang Ar. Saya tidak begitu tahu. Itu inbox aja Bang Ar, terus Bang Calvin, Bang Arci itu. Nah, itu inbox Bang Arci itu. Gitu ya. Sudah selesai. Ini sudah tidak kuat nih. Terima kasih ilmunya ya, sama-sama ya. Ini sudah radang. Ini dari 51 menit jadi 34 menit lagi loh. Udah, ini sudah serak nih aku. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Bunda Ira, Bang Ar, Bang Calvin, Bang Arci, Andili, Bang Miko, Hadi, Sasana, Bang Ahmad, RA, Manja, juga teman-teman yang Enggi ada enggak ini? Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Indro, dan semuanya teman-teman. Bang Calvin juga ya. Untuk Huhu tadi mana? Huhu sama Enggi, Bom kok tidak kelihatan ini. Ya. Oke, seperti itu. Oh ya, Bang Yendi juga ya. Makasih Bang Dimas. Ya Bang Edi, makasih semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Selamat malam, God bless you all.